Kami percaya sepenuhnya Tuhan bahwa Engkau terus sedang memulihkan setiap kami. Sekarang mata hati kami percaya sepenuhnya Tuhan bahwa Engkau satu-satunya Tuhan yang kami andalkan. Gak ada yang lain Tuhan, hanya Engkau saja yang kami andalkan. Satu-satunya Tuhan yang dapat kami harapkan, satu-satunya penolong kami, satu-satunya yang mampu melepaskan kami dari segala kesulitan kami, setiap tantangan kami, setiap kelemahan kami. Gak ada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Kau yang kasih setiamu untuk kami selama-lamanya Tuhan. Kasih setiamu yang gak pernah berhenti untuk setiap kami. Tuhan, buat terobosan di dalam hidup setiap kami malam hari ini. Untuk kami sepenuhnya 100% sepenuhnya percaya dan mengandalkan Engkau saja Tuhan. Di dalam hidup kami Engkau saja kebanggaan kami. Di dalam hidup kami Engkau saja kekuatan kami. Di dalam hidup kami Engkau saja yang mampu memulihkan setiap kami Tuhan. Biarlah gelora hati kami Tuhan. Biarlah sepenuhnya hati kami, sepenuhnya hati kami mempercayai Engkau Tuhan, mempercayai Engkau. Satu-satunya pengharapan kami pada saat kami hidup saat ini. Bahwa kasih setiamu itu gak pernah habis-habis untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, malam hari ini pujian penyembahan kami, biarlah itu menyenangkan hatimu saja Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami itu adalah pengagungan kami kepada Engkau. Rasa hormat dan kagum kami Tuhan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sungguh indah malam hari ini di rumahmu ini. Atmosfer kehadiranmu begitu kuat. Dengan ucapan syukur, dengan kebanggaan akan Engkau Tuhan. Penuh mengalir dalam hidup setiap kami malam hari ini di tempat ini. Penghormatan kami kepada Engkau Tuhan kami, Bapa kami Tuhan Yesus. Kau menyatakan semudah membalik telapak tangan Kau membantu kami. Yes, semudah membalik telapak tangan itu pertolongan-Mu untuk setiap kami Tuhan. Yes, itu yang kami percaya, itu yang kami percaya. Pertolongan-Mu semudah Engkau membalik telapak tangan. Hanya kami percaya atau tidak untuk Engkau. Terima kasih Tuhan malam hari ini. Apa yang tidak Engkau berikan untuk setiap kami Tuhan gak ada. Semua sudah Engkau berikan untuk kami Tuhan. Hidupmu Engkau berikan untuk kami. Kami mengucap syukur. Apa yang Engkau tahan-tahankan dari Engkau untuk setiap kami gak ada. Semua yang terbaik sudah Engkau berikan untuk setiap kami. Syukur kami kepadamu Tuhan malam hari ini. Shekarala patakaya maya sende. Shekarala patakaya mata. Biarlah gairah yang sama Tuhan itu ada pada setiap kami malam hari ini. Gairah yang sama seperti gairah-Mu yang mengasihi dan mencintai kami. Biarlah kami hidup juga bergelora untuk mengasihi dan mencintai Engkau Tuhan sepenuhnya. Haleluya Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kalau kami tetap di dalam hadirat-Mu merenungkan firman-Mu,
Biarlah firman-Mu itu hidup di dalam setiap kami. Dan firman-Mu itu yang berbicara untuk setiap kami ya Roh Kudus. Kau yang menerjemahkan itu untuk setiap kami. Biarlah firman itu hidup. Seperti Engkau berkata-kata di dalam hati kami, di dalam telinga kami, di dalam pikiran kami. Biarlah Roh Kudus, setiap firman kami renungkan, yang kami baca malam hari ini, itu hidup di dalam kami. Makasih Tuhan malam hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau bulan ini kita belajar tentang kasih setia Tuhan yang tidak tergoncangkan dalam Yesaya 54 ayat 10 dikatakan, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kata Tuhan, kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia Tuhan tidak beranjak dari setiap kita. Kasih dan cintanya Tuhan, apapun yang terjadi, segala keadaan yang terjadi di dalam hidup kita, tapi kasih setianya itu tidak pernah akan beranjak di dalam hidup setiap kita. Kasih dan kesetiaan Tuhan, kasih setia Tuhan itu ya dan amin. Tuhan tidak perlu membuktikan apapun karena semuanya sudah diberikannya untuk kita. Kasih setianya itu untuk kita tetap untuk selama-lamanya. Ya dan amin. Tidak kekurangan sesuatu yang baik kita. Kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun gitu. Ya, di Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya itu tetap turun-temurun. Amin. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya apa? Tetap turun-temurun. Sampai ke keturunan-keturunan kita, orang-orang benarnya. Kesetiaannya turun-temurun. Janji Tuhan kepada Abraham sampai ke keturunannya. Janji Abraham kepada Daud sampai ke keturunannya, turun-temurun. Janji Tuhan terhadap kita semua, anak-anaknya di tempat ini, sampai turun-temurun. Sampai anak-anak kita, sampai cucu-cucu kita, kesetiaan Tuhan turun-temurun. Percaya itu. Percayai bahwa kasih dan kesetiaannya itu tetap sampai selama-lamanya untuk anak-anaknya, untuk kita semua. Mazmur 117 ayat 2. Sebab kasih-Nya itu hebat atas kita. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Itu yang dikatakan Tuhan, itu yang disampaikan Tuhan. Itu perjanjian damainya Tuhan dengan kita anak-anaknya. Sampai selama-lamanya tetap
turun-temurun. Tidak perlu diragukan lagi, kasih dan kesetiaannya itu ya dan amin. Biarlah kita hidup dengan iman bahwa Tuhan itu melimpahkan seluruh kasih dan kesetiaannya sampai selama-lamanya untuk keturunannya. Untuk itu jangan ragu, nenek, kakek, papa, mama yang punya anak-anak, keturunanmu, anak-anakmu, cucu-cucumu, kasih setia Tuhan itu tetap sampai selamanya. Burus akan lihat Sela Selda itu menjadi anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Karena apa? Kasih setia Tuhan turun-temurun sampai ke keturunannya. Begitu juga untuk setiap kita. Engkau melihat anak-anakmu, kau akan melihat bahwa kasih setia Tuhan itu tetap untuk anak-anakmu sampai turun-temurun. Tidak pernah meninggalkan orang-orang benarnya. Tetapi permasalahannya adalah bukan kasih setia Tuhan, bukan kesetiaan Tuhan yang diragukan, tetapi kita ini loh yang seringkali, apakah kita ini tetap mengasihi dan setia kepada Tuhan? Pertanyaannya adalah itu. Yang seringkali terjadi sikap atau nilai kesetiaan itu tidak ada pada kita. Permasalahannya adalah itu, bukan di Tuhan, bukan dari pihak Tuhan. Kalau dari pihak Tuhan itu sudah seluruh hidupnya diberikan, kasih kesetiaannya itu tetap mengalir diberikan. Tetapi pertanyaannya adalah kita, kesetiaan kita, kasih kita kepada Tuhan apakah tetap? Itu yang menjadi tantangan dari kita, anak-anaknya, orang-orang benarnya. Kesetiaan itu seringkali bukan menjadi bagian dari kita. Seringkali kita itu tidak setia, sehingga Tuhan itu seringkali bilang gitu, di mana kesetiaanmu gitu ya. Kalau kita baca di Hosea 4 ya, di Hosea 4 bagaimana Tuhan berbicara tentang menentang imam dan bangsa-bangsa yang tidak setia. Hosea 4, Tuhan itu meluapkan isi hatinya kepada Hosea. Betapa bangsa ini di mana kesetiaannya akan Tuhan gitu. Bisa dibuka di Hosea 4. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Ini ungkapan Tuhan melalui Hosea. Aku ini punya masalah dengan penduduk Israel ini, karena aku itu tidak menemui, gak ada kesetiaan, gak ada kasih di dalam penduduk negeri ini. Sama, itu adalah problem kita. Seringkali kesetiaan itu, kasih kita kepada Tuhan itu on off gitu. Tuhan sampai bilang, ini loh masalahku terhadap penduduk negeri ini, gak ada kesetiaan. Di Mazmur dikatakan, di Amsal 20 ayat 6, banyak orang itu menyebut diri baik, tetapi orang yang setia, siapa menemukannya? Kesetiaan untuk saat ini itu, apalagi saat ini, itu barang yang langka. Kesetiaan itu sangat-sangat sukar untuk ditemui.
di zaman-zaman akhir seperti ini. Semua serba cepat, semua serba instan, semua pada pengen menang sendiri, semua pada nggak sabaran. Kesetiaan itu jadi barang langka. Itu yang jadi tantangan kita. Jadi tantangan semuanya. Termasuk perusahaan-perusahaan sangat sulit untuk menemukan orang-orang yang loyal, orang-orang yang setia. Apalagi dengan usia-usia karyawan-karyawan yang usia-usia milenial seperti itu, sangat sulit untuk menemukan orang-orang yang setia, orang-orang yang loyal. Di gereja, kesetiaan kepada Tuhan itu juga sesuatu yang jarang, gak tahan. Setia kepada Tuhan, setia kepada apa yang sudah dilakukan. Kalau melayani gitu. Kesetiaan menjadi barang yang langka. Kesetiaan itu jadi tantangan kita orang-orang benar saat ini. Ketika Tuhan itu bilang bahwa aku mengasihi, kasih setiaku untuk selama-lamanya. Dari kita, apakah kita ini juga setia, mengasihi, mencintai Tuhan, menghormati Tuhan? Apa sih yang membuat orang-orang atau kita ini gampang sekali meninggalkan Tuhan, gampang sekali menaruh Tuhan di belakang, di urutan paling belakang, menganggap Tuhan tidak patut untuk diprioritaskan, menganggap Tuhan tidak patut untuk diberikan yang terutama, yang terbaik. Mudah saja Tuhan itu dijadikan cadangan. Sikap-sikap ini yang seringkali menggerogoti kita gitu, anak-anak Tuhan, orang-orang percayanya. Kesetiaan. Apalagi kalau tidak ada benefitnya, tidak ada keuntungannya buat kita. Gampang sekali kita meninggalkannya. Gampang sekali kita menganggap masalah ini Tuhan di belakang-belakang saja. Gak ada benefitnya, gak ada keuntungannya buat kita. Malam hari ini sama-sama kita semua, mari merenungkan, merefleksikan bagaimana cintaku sama Tuhan, kesetiaanku kepada Tuhan. Gampangkah Tuhan itu aku geser? Gampangkah Tuhan itu aku taruh prioritas yang di belakang-belakang? Gampangkah Tuhan itu digantikan? Biarlah sama-sama kita merenungkan, apakah hati kita itu mengasihi, mencintai, dan setia kepadanya, mengerjakannya apa yang sudah Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Hal-hal yang kecil, hal-hal yang tidak dilihat, hal-hal yang tidak memberikan manfaat, apalagi manfaat secara natural, manfaat secara ekonomi buat kita. Saat ini semua itu transaksional. Geser sedikit ada bayarannya. Waktu sudah dialokasikan berapa lama, imbal baliknya apa, semua dihitung dengan natural, dengan nilai uang gitu. Ketika kita menempatkan manfaat,
Atau ketika kita menempatkan prioritas kita, ukuran kita itu pada nilai-nilai ekonomi itu, Tuhan itu bisa ditaruh di paling belakang. Semua akan diukur itu. Semua akan dihitung itu. Waktu yang aku alokasikan, waktu pelayanan yang aku berikan, ada manfaatnya enggak? Ada manfaat ekonominya enggak untuk aku? Ketika aku memberikan waktuku untuk Tuhan, apakah berkat ekonomi itu ada untuk aku? Itu yang kalau kita meletakkan ukuran kita, hidup kita pada ukuran keuangan sempit, dan Tuhan itu bisa ditaruh di paling belakang. Hitung-hitungan. Tetapi malam hari ini kalau kita mau merenungkan, Tuhan itu transaksional. Barter apa gitu? Hitung-hitungan apa dengan kita? Enggak ada gitu. Memberikan hidupnya, memberikan anaknya untuk kita. Imbal balik apa yang diberikan kita untuk dia? Enggak ada. Ketika Tuhan tidak menghitung-hitung itu, kenapa kita ini anak-anaknya menghitung-hitung itu untuk Tuhan? Meletakkan kesuksesan kita, meletakkan semua prioritas ukuran keberhasilan kita dari nilai uang sangat sempit. Biarlah malam hari ini kita mau meletakkan prioritas kita, meletakkan nilai hidup kita itu bukan pada ukuran sempit tadi, hal-hal yang fisik, hal-hal yang terbatas ini, tetapi biarlah kita mau meletakkan itu pada bagaimana kita mengasihi dan mencintai Dia, itu yang paling penting dan terutama. Dari situ ukuran kita, kesuksesan kita diukur bukan dari kamu secara ekonomi diberkati seperti apa, tetapi apakah kita ini klik menyenangkan hatinya, apakah kita ini sudah membuat dia suka, membuat dia bangga. Biarlah itu yang menjadi value atau nilai kita, sehingga dari situ kita ini bisa terus. Yang namanya kesetiaan itu harus ada cinta. Kesetiaan tanpa cinta bisa, tapi apa? Enggak setia kok. Ketika benefit itu diambil, ketika manfaat itu diambil, kamu akan hilang. Sama seperti kalau kita di pekerjaan, ketika kita menempatkan satu-satunya tujuan kita itu di manfaat keuangan, ketika itu diambil, ketika kamu memperoleh yang lebih, kamu akan meninggalkannya. Begitu juga dengan kita, ketika kita melakukan untuk Tuhan tetapi tidak ada cinta di situ, ketika Tuhan tidak memberikan, tadi kan kemarin kita belajar tentang jawaban ketika Tuhan menjawab no, apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap kasih sayang kita kepada Tuhan tetap melekat, tetap dekat-dekat, tetap mengasihi, menghormati Dia ketika He says no? Ketika kesulitan-kesulitan bertubi-tubi, terus-terusan, apakah kita tetap setia mengasihi dan mencintainya? Ketika kita sakit lama, Tuhan tidak sembuhkan, belum sembuhkan, apakah kita tetap setia? Ketika kita meletakkan nilai benefit yang kita ukurkan itu bukan kasih dan cinta Tuhan saja, kita akan mudah untuk hilang, kita akan mudah untuk tidak setia. Dulu sering juga gitu ya, ketika ngomong tentang melayani, Tuhan tuh seringkali jadi cadangan gitu, prioritas yang keberapa. Ketika pekerjaan lagi banyak,
ketika banyak hal yang dituntut dari kita, dari pekerjaan nggak bisa mengalokasikan waktu dan sebagainya, nanti aja pelayanan gitu. Ingat kalau dulu waktu kuliah gitu, kerja awal-awal ya nggak pelayanan gitu, atau cuti dulu gitu, nggak pelayanan. Kalau melihat itu rasanya aduh, gimana ya, Tuhan itu mencintai dengan sungguh, Tuhan itu memberikan nggak ngitung-ngitung gitu. Kesetiaan itu lahir karena adanya cinta. Cinta Tuhan membuat kita itu melakukan apapun. Kita bisa jatuh, kita bisa salah, tetapi ketika cinta Tuhan, kita akan tetap melekat dengan Dia. Biarlah malam hari ini kita juga mau merenungkan, biarlah kita nggak menaruh hidup kita, nilai-nilai kita itu dari hal-hal yang ekonomi, hal-hal yang fana gitu, hal-hal yang hanya di sini saja, tetapi biarlah kita meletakkan itu pada bagaimana kita mencintai Tuhan, karena Tuhan itu sudah segala-galanya mengasihi dan mencintai kita. Kalau tentang kasih setianya Tuhan nggak perlu diragukan, kesetiaannya itu tetap hanya kita ini. Kita ini yang seringkali nggak setia. Orang mengatakan dirinya baik banyak, tetapi di mana orang yang setia? Biarlah kalau Tuhan tanya, biarlah kita ini didapati orang-orang yang terus setia, mengasihi dan mencintai Dia. Kenapa kesetiaan itu penting? Kenapa Tuhan sangat menghargai kesetiaan? Kenapa Tuhan melihat bahwa Tuhan suka dengan kesetiaan? Karena kesetiaan itu adalah buah-buah roh gitu ya. Di Galatia 5 ayat 22 di situ kesetiaan itu adalah buah-buah roh. Buah-buah yang dihasilkan ketika kita ini menghidupinya bersama Roh Kudus. Kesetiaan itu Tuhan sangat menghormati karena dia adalah buah-buah yang dilahirkan oleh Roh Kudus di dalam hidup setiap kita. Ketika kita hidup di dalam Roh Kudus, akal budi kita diperbaharui. Buah-buah roh termasuk kesetiaan itu yang muncul di dalam hidup kita, itu bagian. Karena itu Tuhan melihat kenapa Dia sangat mencintai, menyukai kesetiaan diharapkan dari orang-orang yang ada, orang-orang benarnya. Karena kesetiaan itu adalah buah-buah roh yang dilahirkan, yang ditumbuhkan, yang dibuahi oleh Roh Kudus. Dia yang mengubahkan akal budi kita. Ingat, Roh Kudus mengubah akal budi. Artinya apa? Mengubah akal budi. Ada bagian dari kita yang harus kita kerjakan. Ada bagian dari kedagingan kita yang harus kita lawan, kita tinggalkan. Selalu seperti itu. Ketika orang-orang benar itu menghasilkan buah-buah, buah Roh Kudus, itu ada bagian-bagian dari kita, peran kita untuk menanggalkan, melatih diri kita untuk menanggalkan hal-hal itu. Kalau kita ini gampang saja, kalau hal-hal kedagingan nggak perlu dilatih, nggak perlu ditanggalkan. Karena itu sudah melekat bagian kita ketika ke warisan dosa gitu ya. Itu enggak usah dilatih, tetapi ketika kita menyerahkan diri kita untuk dipimpin oleh Tuhan, menyerahkan hidup kita ke dalam Roh Kudus,
ada yang ditanggalkan, ada bagian dari hidup kita yang kita ini harus melatihnya. Sampai kapanpun usia kita 50, 60 sampai kita tutup usia pun, kalau kita tidak mau menanggalkan kedagingan kita, kita tidak mau untuk akal budi kita diperbarui sampai selama-lamanya, tidak akan berubah kita. Ketika kita menutup diri kita, ketika Roh Kudus bilang untuk menanggalkan, untuk Tuhan itu mau, ketika Tuhan memotongin ranting ataupun yang nggak subur, yang nggak bagus, dipotongin sama Tuhan supaya buah-buah itu muncul, buah-buah itu tumbuh. Ketika kita menolaknya, tidak akan berubah kita. Ketika akal budi ini tidak ditundukkan dan mau dirubah oleh Roh Kudus, sampai selamanya kita nggak akan berubah. Itu yang membedakan antara disciple, murid yang mau dimuridkan, anak yang mau dididik, dan yang tidak. Selalu ada bagian dari kita. Kita berdoa, yes kita berdoa, Roh Kudus sudah bilang, tetapi buka mata, tidak melakukan, tidak akan merubah. Sampai keledai ngomong pun kalau kita ini nggak mau berubah, kita nggak mau melatih diri kita, keledai ngomong pun kamu nggak akan percaya, nggak akan berubah. Orang kaya yang Lazarus bilang, ayo kirim orang yang nabi-nabimu ke saudaraku, biar mereka nggak sama seperti aku. Tuhan bilang apa? Musa, siapapun aku kirim, kalau mereka nggak percaya, mereka juga akan nggak percaya kok. Itu adalah bagian dari kita. Ketika Roh Kudus hidup di dalam kita, akal budi kita diperbaharui, bagian kita sebagai seorang murid yang mau dimuridkan, sebagai bagian kita sebagai seorang anak yang mau dididik untuk berubah. Di situ kita akan melihat buah-buah roh, kesetiaan akan tumbuh, akan muncul, dan bisa dinikmati oleh semua orang yang ada di sekitar kita. Yuk berlomba-lomba gitu untuk Roh Kudus yang ada di dalam kita. Kita mau berlomba-lomba untuk kita mau menundukkan akal budi kita untuk dibentuk. Berlomba-lomba melatih diri kita untuk menanggalkan hal-hal yang enggak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak selama-lamanya kita akan pakai itu. Tidak selama-lamanya kita akan mengenakan kedagingan itu. Tetapi kita mau tanggalkan dan muncul buah-buah roh. Itu jadi bagian kita sehingga Tuhan disenangkan. Tuhan disenangkan dan orang-orang juga bisa menikmati buah-buahnya. Kenapa Tuhan melihat kesetiaan itu penting? Karena itu adalah nilai utama, karena itu adalah buah-buah yang Roh Kudus kerjakan untuk setiap kita. Jadi kesetiaan itu adalah bagian dari orang-orang benarnya. Enggak ada hukum yang menentang itu. Tidak ada hukum yang menentang kesetiaan. Semua menyukai kesetiaan. Di dunia kerja, pelayanan, tidak ada hukum yang menentang kesetiaan. Nah, ketika kesetiaan itu diinginkan oleh Tuhan, ketika Tuhan merindukan ada buah-buah yang tumbuh, buah-buah yang ada tumbuh di dalam, buah-buah roh yang ada di dalam setiap kita. Kesetiaan itu ada bagian dari setiap kita. Nah, bagaimana kita ini belajar untuk setia? Bagaimana
buah-buah itu ada dan tumbuh di dalam kehidupan setiap kita anak-anak benarnya. Yang pertama, kalau tahapan yang pertama sih sebenarnya kita ini sudah ya. Kita sudah menerima Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu adalah bagian dari kita, tinggal bagian dari kita. Mau nggak menundukkan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus? Ya. Mempercayai Dia dan mencintai Dia, mencintai Tuhan, mempercayai Tuhan dalam segala keadaan, baik susah, ya, baik dalam kelimpahan, dalam kekurangan, dalam kelimpahan, di dalam sakit, di dalam sehat, di dalam segala keadaan. Tuhan itu yang utama, yang kita utamakan untuk dikasih, dicintai, dan dihormati. Biarlah kita mau belajar itu, menempatkan Tuhan, put Him first, letakkan Tuhan yang paling utama, mengasihi dan mencintai Dia di segala keadaan. Yang kedua, ketika gimana sih kita bisa setia? Tuhan bilang, ya, setialah di dalam apa? Perkara-perkara kecil. Mimpi kita, kalau kita ngomong aku mau melakukan hal-hal besar gitu ya, tetapi kita tidak mau melakukan langkah pertama dari hal-hal kecil, nggak masuk akal. Mimpi, ngomong aja itu nggak akan dilakukan. Sama seperti orang mau diet, aku besok mau diet gitu, tidak akan dilakukan. Besok, oh iya besok. Tetapi ketika kita ngomong, kita setia di dalam perkara kecil. Setialah di dalam perkara-perkara kecil. Kita itu akan dilatih. Ketika kita setia dalam melakukan perkara-perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar. Karena apa? Kita sudah terlatih. Diri kita ini sudah terlatih. Karena itu mulai dari perkara-perkara kecil, setia dalam hal-hal yang kecil. Rajin, ya, bangun pagi, setia dalam setiap apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Latih dari hal-hal kecil. Gak bisa sesuatu itu mimpi gede gitu ya, tetapi gak ada langkah pertama. Semua diawali dari langkah pertama, hal-hal yang kecil. Setelah itu habit. Mulai sekarang bentuk kebiasaan yang baik. Setia di dalam hal itu. Kemudian tekun. Itu adalah bagian dari Tuhan membentuk kesetiaan kita. Gak pernah skip prosesnya, gak ada yang namanya instan, skip proses. Orang pengennya bisa langsung bisa gitu ya, main piano langsung bagus gitu. Tetapi gak tekun, mulai dari awal sih latihan fingering gitu ya. Kalau Dev yang latihan kan fingering ngopo sih gini terus kayak gitu. Gunanya seperti apa? Tetapi ketika kita tekun mengerjakannya, kita akan lihat. Begitu juga dengan kesetiaan. Ketika kita setia di dalam perkara-perkara kecil itu jadi kebiasaan, kita akan setia. Tuhan melatih sikap kita untuk kita setia pada nanti perkara-perkara besar yang akan Tuhan berikan untuk setiap kita. Karena apa? Kita sudah dilatih oleh Dia. Yang terakhir, kesetiaan dibentuk oleh apa? Ketika kita mengasihi dan mencintai, menghormati saudara-saudara kita. Kesetiaan dibentuk dari situ. Ketika kita dihadapkan, kita kan tidak hidup sendiri. Ketika kita dihadapkan di dalam hidup, di dalam kebenaran, di dalam kesetiaan dengan saudara-saudara kita, itulah yang membentuk kita gitu.
Apakah kita tetap setia di dalam setiap kebenaran? Apakah kita mengasihi saudara-saudara kita? Itu adalah hal-hal yang membentuk bagaimana kita memiliki sikap setia. Ya. Itu saja sih yang ingin saya sharingkan malam hari ini, bahwa nggak perlu lagi kita meragukan. Kalau kita ngomong kasih setia Tuhan, biarpun gunung-gunung beranjak, kasih setiamu nggak akan beranjak dariku. Ya, yes, bagian Tuhan, kasih setianya itu nggak akan beranjak, nggak akan bergoncang untuk setiap kita hidupi itu sampai selama-lamanya turun-temurun. Tapi bagian kita, apakah kita ini adalah didapati setia kepadanya, mengasihi dan mencintainya? Apakah Tuhan akan dapatin buah-buah roh, itu kesetiaan itu di dalam hidup setiap kita? Mulai dari mana? Put him first. Letakkan Tuhan di tempat yang terutama di dalam hidup kita. Kasihi, hormati, cintai Dia. Dan kita mau untuk dididik, akal budi kita mau ditundukkan oleh Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.